Nanti kalau ada kata-kata yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, jangan jadikan kajian ini menjadi suatu penyakit, tapi jadikanlah kajian ini menjadi suatu momentum bagaimana sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kadang-kadang maaf cakap, kita yang rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat musola, rumahnya dekat surau, tapi tidak pernah beribadah ke masjid. Maka lihat dalam surat At-Taubah ayat 84. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 84. Maka sebelum melihat surat At-Taubah ayat 84, dengarkan apa kata Buya Hamka. Orang Minang kok lah pasti agamanya Islam, turang Minang. Tapi orang yang beragama Islam alum tentu orang Minang. Itu kata Buya Hamka. Orang Minang lah pasti agamanya Islam, tapi orang yang beragama Islam belum tentu orang Minang. Bako cuy itu Ustaz. Karena di Minang ko adai bersadi sarak, sarak bersadi kitabullah. Sarak mangato adai memakai. Mako atehnamu orang Minang pasti agamanya Islam, turang Minang. Tapi kalau orang yang beragama Islam alun tentu orang Minang. Aku cuy itu Ustaz, adodun sana awak dari Medan nyu pindah ke Kota Padang. Agamanya Islam tapi nyu bukan orang Minang. Aduh orang Aceh pindah ke Kota Padang, pindah ke Sumatera Barat, agamanya Islam tapi nya bukan orang Minang. Maka ateh nama orang Minang pasti agamanya Islam. Lalu apa kecek Buya Hamka? Hai para nenek mama, jangan mengaku agama Islam kalau anda sholat ke masjid. Itu imbauan Buya Hamka. Jangan mengaku no diri agama Islam deh. Rumah dekat masjid, tidak sholat ke masjid. Bayangkan, itu kecek Buya Hamka tu ayah bunda. Betapa banyak sekarang orang rumahnya udah kayak masjid tapi tidak sholat ke masjid. Ada apa sebenarnya? Ini yang jadi masalah. Masjid cantik, masjid indah, tapi tidak sholat ke masjid. Bayangkan tuh. Tapi di balik ini semua, walaupun dia tidak terpanggil hatinya sholat ke masjid, jangan pernah kita memusuhi saudara kita. Doakan mereka. Kini kok kan banyak orang yang sibuk memperbaiki struktur masjid. Masjidnya diperbaiki, masjidnya rata-rata indah, tetapi manusianya tidak diperbaiki. Ini yang salah. Buat apa masjid indah kalau manusianya tidak diperbaiki? Jadi mohon maaf cakap, walaupun nyoba sedekah banyak-banyak ke masjid, tapi kalau dia tidak sholat, kalau hatinya tidak terpanggil ke rumah Allah, maka itu nol di mata Allah. Orang yang sholat saja belum ada jaminan surga, apalagi orang yang tidak sholat. Selesai. Orang sholat jalun ado jaminan sarugole do ayah bunda. Sholat subuh ke masjid, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholatnya ka wakat tape wakatu ke masjid kuah alun ado jaminan sarugole do. Itu orang sholat tuh. Apalagi dia tidak sholat. Innalladzina amanu, sungguh orang beriman, walladzina hajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, belum ada jaminan surga. Dari rumah dia berhijrah ke rumah Allah, dari rumah dia berjihad ke rumah Allah untuk melawan hawa nafsunya, sampai di rumah Allah lalu dia memohon kepada Allah, ya Rabb, turunkan rahmatmu kepada hamba. Kalau Allah memberikan rahmat kepada fulan bin fulan, baru mereka ada jaminan surga. Tapi kalau Allah tak berikan rahmat, tidak akan masuk surga. Doa ya bunda.
Bayangkan, rahmatku harus dijapui Tuhan, harus dijemput nih rahmat. Tapi yang anehnya adalah mereka sekarang yang berusaha memperbaiki casingnya, yang di dalamnya tidak diperbaiki. Tapi cobalah kalau nyo menginginkan sesuatu, maaf cakap, nyo kini ingin menjadi anggota dewan gua. Yang tadi nak pernah ke masjid, nyo kini lah mulai ke masjid. Dia karena ada keinginan. Rumahnya udah ke masjid, salamuku nyo nak pernah sholat ke masjid. Tapi karena kini ingin menjadi anggota dewan, kinilah mulai merangkak-rangkak ke masjid. Ya kan? Dulu tidak pernah sholat, kini mulai sholat. Dulu tidak pernah membantu masjid, kini mulai membantu ke masjid. Kenapa? Karena ada kepentingan. Atau misalnya maaf cakap, atau anaknya ingin masuk tentara, anaknya ingin masuk polisi. Dulu tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa. Tapi karena kini anaknya ingin masuk polisi, nyo rajin sholat, nyo rajin berdoa. Lah masuk anaknya polisi, tidak lagi sholat, tidak lagi berdoa. Tak itu pula, lah jadi dia pejabat. Jangankan datang ke masjid awak menelpon, Pak, beko ada acara di masjid awak. Yo mau datang, indak datang gitu. Bayangkan. Ya Allah ya Rahman. Maka ayah bunda buka surat At-Taubah ayat 84. Sebenarnya kajian saya tadi bukan seperti ini kajian saya. Saya sebenarnya tadi itu pengen kajian-kajian hati saja. Tapi dalam keadaan seperti ini, ya Allah ya Rahman, sedih ini kan. Kamal apa-apa nih. Bundo-bundo kan ini nak dona jando dah nak. Bundo lai punya suami. Ambo sangko kok jando dek karena suami nak datang ke masjid. Atau jangan-jangan ada di sini, Ustaz, ambo lah ingin ke masjid Ustaz, tapi kini hati ambo belum bisa ke masjid tu leh Ustaz. Batu ada yang tunggu aja tu mati lu baru dia ke masjid. Bisa jadi begitu. Baca rombo ke masjid Ustaz, mencari inyo saya mengguruk jantung ambo. Bisa jadi seperti itu. Maka buka surat At-Taubah ayat 84. Oh aduh dun sana awak rumahnya udah kayak masjid, nyo RT, nyo RW, tapi tidak pernah sholat ke masjid. Mati pemimpin kau, tidak usah disolatkan. Karena munafik. Maka Cik Buya Hamka, kalau ingin mencari orang Islam, caliaknya ketika sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau ingin mencari orang Islam, aku coy itu Ustaz, indak nanyo puasa sama Jawa besok nyo 10 sembahyang hari raya Jawa. Kalau ingin mencari orang Islam. Tapi kalau ingin mencari orang beriman, caliaknya sholat subuh ke masjid. Tapi kalau ingin mencari orang munafik, caliaknya sholat subuh ke masjid. Makasihnya Ustaz, nyo ni niat mama, tapi nak sholat ke masjid, rumahnya dah kayak masjid, tu ni niat mama munafik. Nyo RT, nyo RW, rumah dah kayak masjid, tapi RT kau nak sholat ke masjid, tu RT munafik. Nyo RW nak sholat ke masjid, tu RW munafik. Nyo anggota dewan, tapi anggota dewan kau rumahnya dah kayak masjid, nak sholat ke masjid, tu anggota dewan munafik. Munafik. Asailah. Ini yang saya sampaikan ayah bunda. Ini yang banyak sekarang. Ini lurah, ini camat, rumah ada kayak masjid, lurah kau nak sholat ke masjid, tu lurah munafik. Ini yang banyak sekarang ya Allah. Apa kata Rasulullah? Kok mati orang ku nak usah disolatkan, tidak ada dosa baginya. Tetapi yang jadi masalah jangan diajak pula orang hati nambah dosa. Kecau, oi, jangan disolatkan do nyolai rumah ada kayak masjid. Dia nak pernah solat ke masjid, jangan disolatkan. Itu yang tak boleh.
Tetapi kalau terpanggil hati kita untuk tidak menyolatkannya, maka tak ada dosa kepadanya. Kenapa? Karena menyelenggarakan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah diselenggarakan oleh orang lain, maka gugur fardu kifayah. Tuh, gugur fardu kifayah. Kenapa? Karena banyak di masyarakat itu, ayahanda bunduk, ada saja yang tak terpanggil hatinya untuk menyolatkan. Karena semasa hidupnya karajunya mencikarau yurang enak, solat nak pernah, baju dia cok, lalunya meninggal, lalu tidak ada orang terpanggil hatinya untuk menyolatkan, maka tak ada dosa baginya. Kan ada orang mengecek, Ustaz, kalau tidak diselenggarakan oleh masyarakat, sampai puluh rumah kau berdosa, kata siapa? Kalaulah diselenggarakan oleh keluarganya, maka gugur fardu kifayah. Karena sudah dilaksanakan. Jadi jangan salah. Makanya kalau belajar itu jangan separuh-separuh hadis yang dipelajari. Pelajari sejarahnya secara runtut. Ini yang satu lagi yang saya himbau ayahanda bunduk. Masalah niniak mama. Apa yang saya himbau masalah niniak mama? Orang meninggal, nyundang niniak mama, nyundang 5 suku. Namanya memacah adai. Enak, memacah adai pakai yang baju-baju hitam tuh. Di Nanggalo tuh saya tinggal di Nanggalo. Selesai memacah adai, dapat kain saruang, dapat piti nyobai pulang lagi. Jenazah ko nyotinggan. Kato ambo ketika melepaskan jenazah ini, kalau ada orang besok meninggal dunia, jangan tagaan jo adai mo dekole. Jangan tagaan jo adai mo dekole. Di mana taknyo adai bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Awak dapat kain saruang, awak be pulang lagi. Jenazah ko nak disolatkan. Ini yang banyak terjadi, ayah bunduk. Seandainya pengurus masjid ini datang sholat subuh ke masjid, ramai masjid juga, ramai. Tapi cobalah berjoget-joget koyo, nunjuk-nunjuk langit itu, banyak nanti banyak. Dan oleh karena itu saya menghimbau kepada kita ayah bundo, jangan masjid senan diparancak. Orangnya diparancak dulu. Yang lebih parahnya, inyo seperti orang yang berharta banyak. Nyo kicen sedekahnya tuh akan membawanya ke surga. Jangan. Sedekah itu nak jaminan membawa kita ke surganya Allah. Perhatikan kalimatnya. Sholat, sedekah, umroh, haji, puasa, ndak jaminan itu membawa awak ke surganya Allah. Itu ndak jaminan. Termasuk ambo orang mah batanyo iko Ustaz Joni, Buya, Uja, banyak orang manggil, tapi ndak jaminan Ustaz tu masuk sarugo. Ndak jaminan Buya tu masuk sarugo tu ndak jaminan. Ndak ada jaminan. Kan kadang-kadang ada pesimis di hati ini ayah bunda. Ada pesimis ini. Kenapa pesimis? Berapa banyak ibadah yang kita lakukan tu tidak ada jaminan surga. Aku cerita Ustaz Bapiki ya Ustaz. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu cuma satu melakukan kesalahan. Tidak banyak doh, tidak dua, tidak tiga doh, cieknya melakukan kesalahan. Maka Allah keluarkan dari surga. Sekarang kita berapa banyak dosa-dosa yang kita perbuat, awak ingin masuk surga. Betapa banyak dosa yang kita lakukan sekarang ayah anda bunda, awak ingin puluh masuk surga. Tetapi ada yang membuat ambo optimis. Apa yang membuat ambo optimis? Yaitu rahmatnya Allah. Karena kita masuk surga bukan dengan amalan kita, bukan dengan haji kita, bukan dengan umrah kita, bukan dengan sedekah kita, tapi yang memasukkan kita ke surganya Allah adalah dengan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena banyak orang bersedekah dia sombong. Karena banyak dia sholat, orang itu sholat, dia tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Inyo banyak acok berangkai umroh tapi sombong.
Betapa banyak. Maka itu nol di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nol. Betapa banyak orang yang sholat tapi sombong. Banyak. Contohnya Ustaz, ambo mencaliatnya lain sholat Ustaz. Ambo caliatnya sholat subuh ke masaji. Ambo caliatnya sholat zuhur ke masaji. Asar, maghrib, isya ke masaji. Ambo caliat tiyo wakatunya sholat ke masaji Ustaz. Tetapi tetangganan membalioto ihnyonan struk. Yang lain sholat, tetangga balioto ihnyonan struk. Maka sholat itu tidak jaminan untuk dia masuk ke surganya Allah. Bisa jadi dia melaksanakan sholat itu dalam ketidakadaan baik, hanya untuk menyombongkan diri itu. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang hadir pada subuh ini adalah menjadi saksi bagi kita semua. Kenapa menjadi saksi bagi kita semua? Nanti semuanya itu akan Allah tanya. Seorang suami ditanya, kenapa istrimu tidak sholat? Seorang istri ditanya, kenapa anakmu tidak sholat? Makanya ketika waktu saya mengisi kajian Bundo Kanduang di Sumatera Barat, saya bilang, kan semuanya Bundo Kanduang, saya bilang, tonggak di ranah Minang ini adalah Bundo Kanduang. Kalau Bundo Kanduang itu runtuh, maka runtuhlah masa depan anak. Di dalam Islam, perempuan itu adalah kunci untuk menggapai anak yang soleh dan soleha. Itu dalam Islam. Kalau bapaknya soleh, anak belum ada jaminan soleh. Anak belum ada jaminan soleha. Tapi kalau ibunya soleha, maka dia mendapatkan anak dijamin oleh Allah, anaknya menjadi soleh dan soleha. Kalau ibunya soleha. Kalaupun dia tidak mendapatkan anak yang soleh dan soleha, itu adalah ujian bagi seorang ibu. Makasihnya Ustaz, kita belajar sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang soleh. Dia mempunyai istri yang soleha, maka lahirlah anak yang soleh yang bernama Ismail alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang soleh, tapi istrinya tidak soleha, maka mendapatkan anak yang durhaka melawan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang soleh, tapi istrinya tak soleha, maka mendapatkan anak yang melawan ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam, karena istrinya tidak soleha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang soleh. Istrinya Khadijah, istrinya Aisyah, karena istrinya adalah soleha, maka mendapatkan anak yang soleha yang bernama Fatimah. Ya kan? Ujungnya adalah ibu yang soleha. Maka ingat bundo, kalau bundo nanti masuk neraka, ibu-ibu ini, perempuan ini masuk neraka, ada 4 nanti yang ditanyakan sebelum masuk neraka. Yang pertama ditanya adalah ayahnya. Yang kedua yang ditanya adalah suaminya. Yang ketiga ditanya adalah saudara laki-lakinya. Yang keempat ditanya adalah anak laki-lakinya. Itu nanti yang akan ditanya oleh Allah. Maka perempuan ini adalah perempuan yang paling mulia yang diangkat derajatnya. Ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW. Sebelum lahirnya baginda Rasul, kaum perempuan adalah kaum terhina. Tapi ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW, diangkat kaum perempuan ini sebaik-baik mungkin. Kenapa? Karena sebelum lahirnya baginda Rasulullah, kaum perempuan adalah kaum terhina. Kaum terhina. Sebelum lahirnya baginda Rasul, dijadikan budak, dijadikan nafsu seksual. Yang lebih parahnya, perempuan lahir di zaman jahiliyah itu adalah aib bagi keluarga. Maka lahir anak perempuan dibunuh. Tapi ketika lahirnya baginda Rasul, diangkat derajat perempuan ini. Maka bertanya seorang sahabat kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kemuliakan ya Rasulullah?" "Ibumu." Ditanya lagi, apa jawaban Rasulullah? "Ibumu, ummi." Ditanya lagi, siapa lagi?
ibumu yang keempat adalah bapakmu. Dalam hadis ibu ini disebut 3 kali, bapaknya disebut sekali. Betapa Rasulullah memuliakan seorang perempuan. Dan oleh karena itu bunda, saya berharap kepada kita semua, ajak suami awak tu datang ke masjid, ajak anak awak tu solat ke masjid, tak itu 10 ayah-ayah yang hadir. Ajak istri awak solat ke masjid, ajak anak awak solat ke masjid, ramikan rumah Allah kau. Sampaikan ke suami awak bunda, ini demi Allah, jangan ambil ilmu ni dari saya saja, ambil dari ustaz-ustaz, ulama-ulama yang lain. Sampaikan ke laki awak, udah ya, kalau udah nanti masuk sarugo, ambo masuk neraka, mako udah bisa masuk neraka. Kenapa? Karena udah ditanya oleh Allah, hai fulan bin fulan, kenapa istri mau masuk neraka? Kalau ambo masuk neraka, udah bisa masuk neraka. Tapi kalau ambo masuk sarugo dah, ambo naknya tanya oleh Allah, kenapa kau masuk surga? Kenapa suamimu tidak? Ndak, aduh, ambo tanya dia Allah masuk neraka ya. Maka nanti kalau ambo masuk sarugo, udah masuk neraka, udah, ambo tak kaituan udah ya. Tapi kalau udah masuk sarugo, ambo masuk neraka, Allah tanya, kenapa kau masuk surga, istrimu masuk neraka? Jadi udah ambo nak ingin udah nanti masuk neraka, ayo kita sholat ke masjid. Jangan dipakai no hadis tu beko. Karena hadis kadang-kadang orang mengkaji itu tidak sesuai dengan asbabun nurul. Ustaz, dalam hadis tu ada dalam hadis Ustaz, seorang pemimpin itu kan imam Ustaz. Suami itu kan imam dalam rumah tangga, itu sholatnya di rumah. Kan ada orang yang berkata seperti itu, benar. Seorang pemimpin itu sholatnya di rumah, benar. Dia mengimami istri dan anak-anaknya, benar. Tapi bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Dan sholat wajib itu dijadikan. Sholat wajib laki-laki itu ke masjid. Kecik buyamka, kalau rumahnya dekat masjid, nak laki kau nak sholat ke masjid, niniak mamak kau nak sholat ke masjid, maka rubah se Sarawak tu menjadi orok. Tuh kata Buya Hamka tu. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, yuk ramaikan masjid kita. Kalaupun nun adohnya tapanggia hati beribadah ke rumah Allah, jangan kita benci. Sedekahkan doa terbaik kita. Tapi nanti kalau nyu meninggal, ndak tapanggi hati awak untuk menyolatkan, ndak awak solatkan maka tak ada dosa bagi dirinya. Kenapa? Karena ketika ayat ini turun, meninggal orang munafik, Rasulullah tak lagi menyolatkan orang munafik sampai meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pagi ini rahmat Allah selalu menyertai kita. Amin. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi sempit rezekinya mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Begitu juga buat saudara kita di luar sana, buat keluarga kita, buat niniak mamak kita, adik keponakan, saudara kita, tetangga kita yang belum terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, sedekahkan doa terbaik kita. Karena doa itu adalah bagian dari sedekah. Bunda doakan suaminya, bunda doakan anaknya, bapak doakan istrinya, bapak doakan anaknya. Yang belum datang ke masjid, sedekahkan doa terbaik. Karena dalam sejarah ada namanya sahabat Rasulullah, namanya Abu Domdom. Mungkin kita jarang mendengar nama sahabat ini. Mungkin kita sering mendengar nama sahabat Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mungkin sering kita mendengarkan nama sahabat itu. Tapi ada salah satu nama sahabat Rasulullah, yaitu namanya Abu Domdom. Siapa Abu Domdom? Orang miskin yang sering dihina, tapi dia selalu mensedekahkan doa terbaiknya. Untuk siapa? Untuk orang-orang di luar sana. Maka tak itu pula awak ayah anda bunda, suami awak yang lu tapanggi solat ke masjid, jangan berang awak, jangan musuhinya, doakan terbaik buat dirinya. Tak itu pula anak awak ayah alun solatnya ke masjid, sedekahkan doa terbaik kita. Tak itu pula pemimpin awak ndak solatnya ke masjid walaupun munafik, doakan yang terbaik supaya rahmat Allah itu turun, Allah angkat keberkahan sehingga negeri ini selalu damai, negeri ini selalu ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sedikit yang mau saya sampaikan, sekarang di bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban, maka datang bulan Ramadan.
maka amalan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban tidak ada amalan yang istimewa, tetapi ada amalan-amalan yang harus kita perbuatan walaupun itu tidak istimewa. Apa maksudnya Ustaz? Karena Nabi Allah Muhammad SAW berdoa, kalau datang bulan Rajab sampaikan kepada bulan Sya'ban dan sampaikan kepada bulan Ramadan. Maka latihlah diri awak untuk melaksanakan puasa sunnah, tingkatkan ibadah sunnah. Kenapa? Kalaulah awak latih diri awak untuk puasa sunnah, maka datang di bulan Ramadan tak terkaji pari awak lagi. Karena rato-rato di bulan Ramadan tu orang puasa, malamnya makan sahur, siangnya baik makan. Ditanya dewa, aku makan tak? Oh ya nak ambil puasa. Kenapa? Karena tidak dilatih dirinya puasa sunnah. Maka ilmu ini jangan ambil dari saya saja. Ayah bunda, lakukan setiap hari yang wajib dan sunnah minimal 40 rakaat supaya hati kita terjaga. Makasihnya Ustaz, sholat 40 rakaat. Yang pertama sholat wajib. Sholat wajib ini berapa rakaat? 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ambo yakin ayah bunda mengarajokan iko sadonya. Yang kedua, kerjakan sholat sunnah, namanya qobliyah dan ba'diyah, minimal 12 rakaat. Di mana letaknya Ustaz? Awak katunya Ustaz, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kalau bisa sampai rakaat, minimal 2 rakaat, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum asar, maka sesudah asar tak lagi sholat sunnah, tak ada lagi sholat sunnah, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini sholat sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah semasa hidupnya ketika beliau sehat. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Ustaz, aduh orang mengarajokan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Boleh net Ustaz? Boleh. Tapi salat itu sering ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang mengarajokan agihnya wakatu, ada orang yang tak mengarajokan tak apa-apa. 2 balih tambah 7 balih berapa? 29. Maka 11 rakaatnya lakukan salat lail, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, totalnya 8 rakaat. Maka tutup 3 witir. 3 witir sekali salam, maka totalnya 40 rakaat. Maka hati menjadi tenang. Datangnya bulan Ramadan, kita tak lagi canggung ayahanda bunda. Orang yang melakukan ini insya Allah hatinya tenang. Di malam hari dia berdoa, orang ini akan didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu nanti ketika meninggal dunia termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.